Segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya, kami berdoa, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam pujian penyembahan Tuhan ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan kami percaya ada berkat pemulihan mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman. Benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman Bapa, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Sucikan layakan untuk bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa-Mu, amuk kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan, terus berikan kerendahan hati Tuhan. Kami doa biar kiranya Tuhan dalam pengurapan Tuhan, Tuhan menyucikan, melainkan memampukan, sehingga benar-benar semua yang hadir diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, para yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu, depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis, senyuman baru habis gajian. Haleluya. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Kalau senyum itu kan tambah cakep semuanya saudara. Tambah awet muda. Yang 40 kelihatan 50. Salah, 50 kelihatan 40. Yang 70 tetap 70 ya. Haleluya. Nah, senang sekali bisa lihat saudara luar biasa, semangatnya, kesetiaannya luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Kita buka 2 Tawarik pasal yang ke-20. Kita baca ayat pembuka kita, yaitu ayat 1 dan ayatnya yang kedua. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 kita akan baca saudara, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yang sudah di sana 2 Tawarik 20, saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, iya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan. Ayat 2 dikatakan apa? Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu apa? Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka sekali lagi ayat 2 dikatakan apa? Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom untuk ngapain? Menyerang tuanku. Sama-sama bilang sama saya, ini berita buruk. Sama-sama bilang sama saya, ini berita buruk. Amin. Saudara bisa bayangkan ada orang yang datang memberitahukan kepada Yosafat bahwa apa? Suatu laskar tentara yang besar yang datang untuk ngapain? Untuk menyerang Yosafat saudara. Dan saya mau bilang ini berita buruk. Saya mau bilang saudara, kita bisa belajar bahwa begini, sekalipun kita hidup dalam Tuhan, sekalipun kita orang benar, bukan berarti kita bisa tanpa masalah, bukan berarti kita bisa tanpa yang namanya tantangan. Saya mau bilang saudara, masalah, tantangan, persoalan bisa datang kapan saja, termasuk di dalamnya kabar buruk. Yosafat seorang raja yang takut akan Tuhan. Yosafat orang yang hidup benar, tetapi ternyata kabar buruk bisa datang dalam kehidupannya. Ada satu bala tentara besar, laskar yang besar yang siap untuk menyerang dia. Tapi saya mau bilang saudara begini saudara, yang paling penting bukanlah soal kabar apa yang kita terima, tetapi yang menentukan adalah respon. Sama-sama bilang sama saya, respon. Amin. Bicara tentang kabar, Yosafat menerima kabar buruk, tetapi karena responnya benar, kabar buruk berubah menjadi kemenangan dalam hidupnya. Katakan amin. Ini anak siapa?
tolong ditahan ya. Iya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kabar buruk bisa datang. Security. Jangan cuma ya. Selamatkan anak itu. Sekali lagi. Nggak apa-apa lah, udahlah. Selama anaknya yang lari-lari bukan bapaknya, itu saya kaget. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kabar buruk bisa datang kapan saya dalam kehidupan setiap kita. Tapi yang jauh lebih penting adalah respon. Sama-sama bilang sama saya, respon itu penting. Kenapa? Karena responnya akan sangat menentukan kabar buruk akan jadi kemenangan atau tidak. Yosafat memang terima kabar buruk, tapi karena responnya benar, maka akhirnya apa? Kabar buruk berubah menjadi yang namanya kemenangan, saudara. Makanya hari saya akan ajak saudara belajar satu judul khotbah, yaitu bad news. Lebih spesifik adalah bicara tentang respon yang benar ketika menghadapi kabar buruk. Sama-sama bilang sama saya, respon yang benar. Sama-sama bilang sama saya, respon yang benar menghadapi kabar buruk. Doa saya, apapun kabar yang saudara terima, saudara punya respon yang benar, sehingga semuanya melihat kemenangan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, bagaimana cara dalam meresponi kabar buruk saudara? Respon yang benar. Yang pertama, belajar dari Yosafat adalah mencari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mencari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mencari Tuhan. Kita lihat ayat yang ketiga, masih dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ayatnya yang ketiga. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, Yosafat menjadi, lalu ngapain? Mengambil keputusan untuk mencari. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya, kalau saudara lihat ayat ini, jangan dulu dikeluarkan, tetap di sini dulu. Kalau saudara lihat ketika kabar buruk itu datang, Yosafat menjadi, saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, ketika kabar buruk datang, sangat wajar kita merasakan takut, saudara. Takut adalah respon yang manusiawi, saudara. Jadi sangat mungkin kita ngalamin yang namanya takut. Dan saya mau bilang saudara, selama ketakutan itu langsung kita akan atasi, maka semuanya aman. Saya mau bilang sekali lagi saudara, karena yang berbahaya bukanlah rasa takut, yang berbahaya ketika ketakutan menguasai hati dan pikiran kita, saudara. Nah, Yosafat dia menjadi takut, tetapi dia nggak biarkan rasa takut menguasainya. Yang dia lakukan selanjutnya adalah apa? Lalu mengambil keputusan untuk ngapain? Mencari Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, ini adalah langkah awal yang paling pertama dan yang paling utama untuk melihat kemenangan. Kenapa? Karena hanya dalam Tuhan ada kemenangan yang sejati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya saya mau bilang saudara, apapun kabar yang saudara terima, kabar buruk apapun yang saudara terima, langsung cari Tuhan, langsung berdoa cari Tuhan. Mungkin orang dunia bilang begini, ngapain sih lu doa. Ngapain lu doa. Gak ada gunanya buang waktu lu doa. Saya mau bilang orang dunia gak ngerti, tapi kita orang percaya ngerti bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita sementara mencari kemenangan di tempat yang tepat. Katakan amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang, boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Memang kalau baru gajian gitu, ngomong dikit langsung mantap, semangatnya beda. Coba kalau akhir bulan. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, makanya apapun kabar yang kita terima, kabar buruk seperti apapun, kalau kau ingin melihat kemenangan, sama-sama bilang sama saya, cari Tuhan. Kenapa? Karena dalam doa, dalam mencari Tuhan ada kuasa di sana. Katakan amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang ya, buat bapak-bapak, shalom bapak-bapak. Mbak ibu-ibu nggak usah ikutan, bapak-bapak dulu, sabar. Shalom bapak-bapak. Iya. Saya mau bilang Pak ya, selama kalau misalnya kau jahatin istrimu, kau tindas istrimu, kau pelit sama istrimu, saya mau bilang sekali lagi ya, haleluya, praise the Lord. Saya mau bilang ya, shalom bapak-bapak.
selama nggak ada sekolah minggu di sini ya. Guru sekolah minggu tolong. Ya sana lagi cuma iya ya nggak ada pergerakan. Saya mau bilang sekali lagi ya Pak, selama kau jahatin istrimu, terus dia cuman marah-marah, kau masih aman Pak. Betul. Kau tindas istrimu, terus dia cuma marah-marah, masih aman Pak. Iya. Tetapi kalau dia berdoa Pak, kalau istrimu udah berlutut berdoa Pak, bodoh, dari surga malaikat udah siap-siap. Hei Joni, hei Ucok, oh, innalillahi Pak, benar. Iya. Saya mau bilang saudara, kenapa? Karena Tuhan melihat air mata orang yang berdoa saudara. Amin. Shalom ibu-ibu. Kalau kau jahatin suamimu Bu, iya dong, saya kan pendeta yang adil dong. Shalom ibu-ibu. Bu, kalau kau jahatin suamimu Bu, ada nggak? Iyalah ada. Ada zaman sekarang istri-istri jahatin suami banyak. Jangan pikir cuma laki-laki yang menjahatin istri. Banyak istri-istri zaman sekarang jahatnya bukan main ke suaminya. Banyak suami yang tertekan gara-gara istri. Betul ibu bapak-bapak? Ternyata di tempat ini banyak bapak-bapak yang tertekan. Saya mau bilang ya, banyak loh. Banyak istri-istri zaman sekarang jahatnya bukan main, suaminya. Memang bukan secara fisik. Tapi saya mau bilang ya buat para wanita ya, laki-laki itu kuat fisik. Lebih baik kau sakiti fisiknya daripada perasaannya. Saya mau bilang ya Bu ya, laki-laki kalau disakitin fisik kami masih kuat. Makanya kalau ibu-ibu sakitin fisik biasa aja. Tapi ibu-ibu hari-hari ini saudara suka menyakiti lewat apa? Perkataannya. Apalagi mulut-mulut. Waduh Tuhan. Mulut-mulut tanta-tanta Manado, Ambon, Batak, Papua. Jangan ketawa, sadar. Di Zoom lagi. Baru sadar. Ada suami-suami yang saya lain tertekan gara-gara istrinya dikit-dikit menuntut. Apa gimana sih? Suaminya udah stroke ringan. Apalagi ada istri-istri yang menekan suami, menganiaya suami dengan cara apa? Membanding-bandingkan, saudara. Kamu lihat dong tetangga tuh udah pintar cari duit, kamu cepat goceng apaan? Kamu lihat tuh tetangga, badannya kekar, six pack. Elmen. Kamu pren again. Bukannya bertobat malah happy. Kami senang. Saya mau bilang ya, tapi kalau kau lakukan itu selama suamimu marah-marah, aman Bu. Tapi kalau misalnya suamimu berdoa, biasa aja dong mukanya Bu. Pendeta bilang suami berdoa, apa pendeta berdoa? Suami saya berdoa, makan aja dia nggak doa pendeta.
Kan saya bilang seandainya Bu, seandainya kalau suamimu berdoa. Kalau dia nggak berdoa ya udahlah, niaya aja terus lah bagaimana. Tapi saya mau bilang ya, waduh, justru orang Kristen yang paling berbahaya adalah orang Kristen yang berdoa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan melihat setiap air mata mereka, saudara. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara ya, ketika saudara dan saya berdoa, kita sementara mencari kemenangan di tempat yang tepat. Makanya orang yang berdoa akan melihat kemenangan jadi bagian dalam hidupnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, cari Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa cara yang benar dalam meresponi kabar buruk? Belajar dari Yosafat. Yang kedua adalah berharap dan mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya berharap. Sama-sama bilang sama saya mengandalkan Tuhan. Coba kita lihat ayat yang keempat. Sama-sama kita baca ayatnya yang keempat. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Dan untuk ngapain? Meminta mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk bagian awal dikatakan apa? Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari, sama-sama bilang sama saya berharap sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mengandalkan Tuhan. Ini saya pisah kenapa? Karena begini saudara, ada banyak orang ketika kabar buruk datang di depannya, memang dia cari Tuhan saudara, dia langsung datang, dia berdoa sama Tuhan. Tetapi sayangnya hanya formalitas semata. Kenapa? Karena ketika dia selesai mencari Tuhan, dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia sudah mencari Tuhan, sudah berdoa, tapi pada kenyataannya menghadapi kabar buruk, yang diandalkanlah kekuatannya, yang diandalkan adalah jabatannya, yang diandalkan adalah kekayaannya, yang diandalkanlah koneksi dan lain sebagainya. Dan saya mau bilang saudara, semua itu akan menghasilkan kekalahan, bahkan kehancuran. Kenapa? Karena kekayaan, jabatan, koneksi, semuanya terbatas. Tapi kalau kita datang cari Tuhan, kemudian kita mengandalkan Tuhan, saya mau bilang saudara, Alkitab mencatat kita pasti lihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, ayolah andalkan Tuhan. Jangan andalkan yang lain. Gereja ini 36 tahun berdiri bukanlah masa yang mudah. Bukanlah perjalanan yang gak ada masalah, tantangan. Bukanlah perjalanan yang gak ada serangan di sana, saudara. Gereja ini pernah mengalami serangan luar dalam, saudara. Tapi saya mau bilang ya, kenapa gereja ini masih berdiri sampai hari ini? Karena gereja ini mengandalkan Tuhan. Ibu bilang apa? Di gereja ini ada Tuhan Yesus. Makanya gereja ini sampai hari ini boleh lihat kemenangan. Makanya saya nggak tahu kabar buruk apa yang saudara terima. Soal penyakitkah, kesehatankah, rumah tanggakah, karirkah, andalkan Tuhan. Alkitab mencatat, Yeremia 17 ayat 7 bilang begini saudara. Orang yang menaruh, kata mengandalkan bahasa aslinya saudara, Batak. Saudara bisa cek, betul. Mengandalkan Tuhan bahasa aslinya tuh Batak. Makanya saya percaya di sorga banyak orang Batak. Marcel Simangunsong. Di sorga nanti kita pesta lapet. Saya mau bilang saudara, mengandalkan bahasa aslinya Batak itu bicara tentang percaya sepenuhnya atau bergantung sama Tuhan. Kenapa orang yang bergantung sama Tuhan melihat kemenangan? Karena dia bergantung pada pribadi yang luar biasa, akhirnya mampu membawa dia pada kemenangan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, andalkan Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saya punya 4 poin saudara, tapi poin yang ketiga kita akan sedikit cepat. Ayatnya yang ke-6, yakin akan kuasa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yakin akan kuasa Tuhan. Amin. Imam mesti boleh siap-siap. Ayatnya yang ke-6 dikatakan apa? 3, ya. Dan ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah apa? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Perhatikan kalimatnya selanjutnya, kuasa ada di dalam tanganmu sehingga, perhatikan, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu sehingga tidak ada melawan. Yang ketiga, apa kunci, apa respon yang benar sehingga Yosafat
dari yang menerima kabar buruk berubah menjadi kemenangan. Karena Yosafat sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan, katakan amin. Ini saya juga pisah, kenapa begini saudara? Karena ada banyak orang Kristen, ketika dengar kabar buruk, dia cari Tuhan, itu baik. Dia mengandalkan Tuhan, itu baik. Tapi sayangnya, dia tidak sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan. Makanya, dia udah berdoa, tapi masih cemas. Dia udah berdoa, tapi masih khawatir. Dia udah berdoa, tapi masih dikuasai ketakutan. Dia udah berdoa, tapi nggak bisa tidur. Sepanjang malam melek. Mohon maaf ya. Itu artinya kau tidak sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan, pasti akan punya ketenangan setelah dia berdoa, saudara. Iya kan? Karena dia udah percaya akan kuasa Tuhan, makanya dia tenang. Saya kalau pelayanan ada tim saya yang nyetir, saudara. Ada beberapa orang yang mereka gantian untuk nyetir. Kalau saya tahu kemampuan tim saya dalam menyetir itu baik, saya tenang. Tapi kalau saya tahu kemampuan yang ngaco, saya nggak tenang, saudara. Saya kan bisa nyetir, saudara. Orang yang bisa nyetir, kalau duduk dengan orang yang nggak bisa nyetir, terus orang itu bawa mobil, terus dia di samping, itu kerasa loh, saudara. Misalnya saya bisa nyetir nih, tim saya nyetirnya ngaco. Kalau dia bawa mobil, saya deg-degan, saudara. Kadang-kadang saya bisa ngerem sendiri, saudara. Apa cuma saya doang yang mengalami? Iya, saya bisa kadang-kadang ngerem sendiri, saudara. Saya mana remnya? Oh ya, di sebelah. Iya, karena bisa nyetir. Jadi kalau orang nggak bisa nyetir, kalau orang nyetirnya ngaco, deg-degan. Tapi berbeda, kalau saya tahu kualitas menyetirnya itu baik, saya bisa tenang. Makanya kadang-kadang saya bisa tidur di mobil, ngorok lagi dalam hadirat Tuhan. Iya, saya karena pendeta kali ya mungkin ya, karena saya tuh pendeta jadi, iya. Saya pun tidur tuh dalam hadirat Tuhan banget, saudara. Saya bahkan kalau mimpi tuh mimpi lagi khotbah juga, saudara. Enggak, bercanda Tuhan, bercanda Tuhan. Nah, jadi kenapa? Karena saya tahu kemampuannya. Nah, tapi kalau ngaco, deg-degan. Saya pernah yang nyetir tim saya, bawa ugal-ugalan, saudara. Oh Tuhan, semakin dia ugal-ugalan, semakin saya nggak tenang. Semakin dia ugal-ugalan, semakin saya semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Iya, sepanjang jalan berdoa terus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Makanya kan ada cerita kan, ketika masuk surga, supir Metro Mini lebih banyak sambutannya daripada pendeta. Iya. Waktu masuk surga, supir Metro Mini disambut dengan begitu meriah. Padahal supir Metro Mini jarang masuk gereja. Ketika dia masuk, waduh, langsung teten. Om, telolet, om. Sampai pendeta pikir, oh dia aja supir Metro Mini, masuk surga banyak sambutan, apalagi saya pendeta. Pasti sambutannya lebih meriah. Dia udah siap-siap, nanti mau dada-dada begini atau begini ya. Tapi pas pendeta itu masuk surga, nggak ada sambutan sedikit pun. Komplain dia ke malaikat, gimana sih? Saya pendeta nggak ada sambutan, tuh supir Metro Mini banyak sambutan. Malaikat bilang, karena waktu dia hidup, memang dia jarang masuk gereja. Tapi setiap dia nyetir ugal-ugalan, di dalam Metro Mininya berubah jadi gereja. Ya. Di dalam, oh Yesus, oh haleluya, haleluya. Banyak yang bertobat. Tapi kau selama khotbah banyak jemaat yang tidur. Jadi selama kau pelayanan gereja seperti Metro Mini, orang tidur semua. Makanya saya sebagai pendeta paling takut kalau khotbah ada jemaat tidur, saudara.
Memang saya sudah baca Alkitab, nggak ada dilarang tidur, nggak ada. Tapi kan tolong dibantulah. Makanya kalau saudara ikutin khotbah saya, sering hadir tempatnya, saya kalau khotbah itu kan kadang-kadang itu ya, dari khotbah udah. Ya. Supaya yang tadi yang penting buat para laki-laki, shalom para laki-laki. Kalau kaget tetap maco. Jangan pendeta kagetin di gereja lagi jalan sama gebetan. Aduh. Ayam. Jangan, tetap maco. Kalau kaget harus ayam. Ya. Ini gara-gara Metro Mini saya lupa khotbah saya nih. Oh iya, percaya akan kuasa Tuhan. Makanya kalau tim saya yang nyetir ya, saya tahu kemampuannya bagus, saya tenang. Nah begitupun kita dalam hidup kita. Kalau kita tahu kuasa Tuhan kita dahsyat, apapun kabar buruknya kita tetap tenang. Karena kita tahu kuasa Tuhan kita luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Daud. Apakah pernah terima kabar buruk? Ya. Tapi Daud tetap tenang karena dia tahu kuasa Tuhannya luar biasa. Daniel ketika terima kabar buruk tetap tenang karena dia tahu kuasa Tuhannya luar biasa. Sadrak, Mesar, dan Abednego tetap tenang karena dia tahu kuasa Tuhannya. Tuhan yang luar biasa yang mereka sembah itu dahsyat. Ya, saya udah beberapa orang info sama saya. Ada orang di luar jelek-jelekin saya, Tuhan. Ternyata jelek-jelekin. Di luar padahal jelek-jelekin segala macam. Sebenarnya apakah berbahaya? Ya bisa berbahaya. Karena bisa merusak nama baik kan. Orang nanti kan kadang-kadang orang lebih percaya omongan orang daripada kenal sendiri kan. Saya pikir Tuhan, nanti ini berbahaya, bisa berbahaya karena nama baik bisa rusak. Tapi dalam hati saya tetap ada ketenangan. Kenapa? Karena saya tahu hidup saya, pelayanan saya ada di tangan Tuhan. Dalam kuasa Tuhan, bukan dalam kuasa omongan orang-orang itu, saudara. Jadi ya udahlah. Mau diomongin seperti apapun ya udahlah. Kalau saudara di posisi itu udahlah. Mau dijelek-jelekin, tenang. Kuasa Tuhan jauh lebih berkuasa daripada omongan orang di luar sana. Dan yang kedua, kenapa kita perlu tenang? Karena harusnya kita bersuka cita. Kalau kita dijelek-jelekin, artinya kita lebih cakep daripada mereka. Kok kayak nggak yakin gitu ya? Saya mau bilang sekali lagi saudara, ingat baik, percaya akan kuasa Tuhan. Saya nggak tahu kabar buruk apa yang saudara terima. Soal pekerjaan kah? Soal bisnis kah? Soal keuangan kah? Ingat, kita punya Tuhan Jehovah Jireh yang maha menyediakan. Mungkin hari ini saudara terima kabar yang buruk tentang kesehatanmu. Tenang, gak usah takut. Ingat kuasa Tuhan. Kita punya Tuhan Jehovah Rafa yang sanggup menyembuhkan. Intinya apa? Percayakan kuasa Tuhan karena dia sanggup. Bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya kuasa Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Poin yang terakhir. Apa respon yang benar ketika kita menerima kabar buruk? Belajar dari Yosafat adalah praise and worship God. Sama-sama bilang sama saya, memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memuji menyembah Tuhan. Ayatnya yang ke-19, 18-19 saudara. Sama-sama kita baca. Lalu seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun apa? Sujud di hadapan Tuhan dan ayat
15. Kemudian orang-orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk apa? Bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Jadi waktu itu serangan sudah datang. Musuh sudah datang menyerang, saudara. Jadi musuh bala tentara besar sudah datang menyerang. Tapi yang dilakukan Yosafat dan bangsanya adalah bersorak-sorai memuji, menyembah nama Tuhan. Kadang-kadang mungkin gak masuk akal ya. Ini bala tentara besar sudah datang nih. Hu-ha, hu-ha, hu-ha. Ini mataku, mata kiri, mataku, mata-mata. Itu di bayangan saya. Malah mereka malah menari-nari menyanyi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin musuh yang lihat, ini kumaha iya. Kita mau menyerang kok malah nyanyi-nyanyi pisan. Kumaha iya. Lagu Sunda, lagu Sunda. Kreatif. Kita mau menyerang malah nyanyi-nyanyi pisan. Kumaha iya lieur aing mah liatnya mah. Ih joget-joget cenah. Gelo meren. Udah bisa kan? Ada yang komen di TikTok, ini Pendeta Marcel orang apa sih benarnya? Orang Manado, orang Batak, atau orang Sunda? Salah. Tahu dari mana? Korea Utara. Kim Jong Un. Saya mau bilang ya, mungkin mereka bingung kan, malah nyanyi-nyanyi. Tapi saya mau bilang saudara, itu akhirnya menjadi kunci kemenangan untuk Yosafat dan bangsanya. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, dalam pujian penyembahan yang pertama kita sementara terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita memuji menyembah nama Tuhan, yang kita sementara perkatakan adalah firman. Ketika kita memuji menyembah nama Tuhan, yang sementara kita perkatakan adalah perkataan iman. Dan di mulut kita ada kuasa. Makanya melalui pujian penyembahan kita bisa melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebelum saya tutup khotbah saya percaya saudara gak asing dengan petinju yang satu ini. Tahu siapa dia? Hah? Siapa? Yes, Mike Tyson. Saya mau bilang saudara, ini petinju yang sangat legendaris, petinju yang sangat terkenal, penuh dengan prestasi, bahkan petinju yang sangat-sangat ditakuti. Kenapa? Karena hampir semua lawannya dikalahkan dengan KO. KO itu bukan poin, tetapi benar-benar dirobohkan. Dan hebatnya rata-rata jatuh di bawah ronde 5, saudara. Rata-rata 1, 2, 3 KO. Saya pernah nonton dia lawan orang. Ronde pertama udah jatuh orangnya, saudara. Makanya sangat ditakuti. Bahkan disebut si leher beton. Saudara tahu beton? Tahu beton? Kalau nggak tahu beton tuh tiang sana beton. Saudara tonjok tuh tiang keras. Nah itulah lehernya Mike Tyson, saudara. Ada besi 18 di sini, saudara. Mengerikan. Dia berkali-kali gak terkalahkan. Tetapi satu ketika dalam sebuah pertandingan, ketika dia menghadapi Evander Holyfield, ronde pertama, kedua, ketiga, Evander Holyfield gak bisa dirobohkan. Masuk ronde kelima, 6, 7, masih gak bisa. Malah justru di ronde ke-11, Mike Tyson yang roboh dengan pukulan seorang Evander Holyfield, saudara. Dan saya mau bilang saudara, ternyata itu menjadi satu kekalahan yang membuat seorang Mike Tyson dendam sama Holyfield. Kenapa? Karena dia merasa harga dirinya diinjak-injak. Dia merasa bahwa egonya sebagai seorang yang tak terkalahkan dihancurkan oleh Evander Holyfield. Makanya sejak saat itu, pertandingan pertama 1995, dia terus latihan. Masuk tahun selanjutnya, dia minta untuk dipertemukan kembali di tahun 1996. Di hari itu, Evander Holyfield
mendapatkan kabar bahwa seorang Mike Tyson mau menghancurkan Evander Holyfield di ring tinju itu, saudara. Jadi sejak kekalahan itu, dia sudah berlatih dengan keras untuk apa? Menghancurkan Evander Holyfield. Menurut saudara menakutkan gak ini? Kabar buruk gak ini? Buruk. Saudara bisa bayangkan, jangankan Mike Tyson si leher beton. Ini bapak-bapak di sini nih, tiba-tiba ada orang datang, Pak, ada orang tinggi besar di depan nungguin bapak di lobi, mau tonjokin bapak. Takut gak Pak? Udah gak usah jaga image, ada istri Pak, saya berani. Udah jujur aja, saya juga takut. Ada teman saya, habis khotbah, pendeta habis khotbah, pengerja bilang, Pak pendeta, ada jemaat di depan nungguin bapak, mau tonjokin bapak. Wow, takut teman saya. Entah dia ngomong apa, pokoknya takut dia. Sampai minta pengerja kawal dia, security kawal dia, bisa pulang. Kalau nggak pulang-pulang dia. Saya nggak pernah diancam, tapi hampir mau ditonjok secara langsung. Iya, saya nggak akan pernah lupa seumur hidup saya. Iya, saya habis khotbah sesi terakhir udah capek-capeknya, hidup lagi capek-capeknya. Pas keluar lift, ada seorang bapak tinggi besar. Oh Tuhan, udah bilang saya kecewa sama bapak. Saya kecewa sama bapak. Oh Tuhan, saya lihat tinggi besar, tangannya gede banget. Dalam hati saya, ini tangan ini kalau nempel di perahan ini. Saya khotbah Bekasi Timur, pindah ke Bekasi Barat rahang saya. Saya pikir, Tuhan, apakah saya ada salah ngomong pas khotbah? Ternyata ketika saya tanya, bukan salah ngomong. Tetapi pada saat saya pengurapan, minyak urapan nggak kena dia. Jadi ternyata salah mengurapi, nggak kena. Dia marah, saya nggak kena minyak urapan, saya nggak kena minyak urapan. Oh Tuhan, jadi bukan salah ngomong, salah tembak. Tapi sebagai pendeta yang sayang jemaat ya, saya tuh pendeta yang love banget sama jemaat. Kalau dibelah hati ini tuh ada tulisan jemaat tuh. Di belakang Betos I mean love. Jadi saya latihan. Saya tidak membiarkan semua itu berlalu begitu saja. Di rumah saya latihan. Saya atur bener-bener. Nggak percaya, itu coba aja. Saudara di mana mah coba, saya keker bener-bener. Iya, makanya jemaat-jemaat yang ada roh-roh ikan mas koki yang kalau minta minyak urapan ke pendeta. Coba. Saya bikin kembung nih. Apalagi yang mau menghancurkan Mike Tyson. Kabar buruk banget. Tapi yang menarik, respon dari seorang Evander Holyfield ketika menerima kabar buruk di backstage. Ini yang dia lakukan. Evander Holyfield is making final preparations to go to the ring. This deeply committed Christian is doing what he always does at this time before a fight, and praying. One or two of his recent performances have lent heavily on yang dia lakukan adalah memuji, menyembah nama Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kabar buruk berubah menjadi kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara begini ya, ketika dalam hidup kita kabar buruk itu datang, kita datang cari Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita percaya akan kuasa Tuhan. Apakah iblis berhenti sampai di sana? Iblis akan terus mengganggu kita. Salah satunya adalah apa? Dengan terus mengumandangkan kabar buruk itu dalam pikiran kita. Makanya ada orang yang udah berdoa
sudah andalkan Tuhan, tetapi justru dalam pikirannya muncul terus kabar buruk itu, saudara. Dan saya mau bilang saudara, Yosafat kasih kita kunci. Ketika itu muncul dalam pikiran kita, pastikan sekeras apapun kabar buruk itu iblis coba kumandangkan di telinga kita, di pikiran kita, mulut kita harus lebih keras memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mulut kita harus lebih keras lagi memuji menyembah nama Tuhan. Karena dalam pujian penyembahan kita akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, puji dan sembah Tuhan. Di situ ada kemenangan dari Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Mendengar. Dengan imanmu katakan, ku bersuka. Amin. Selamanya ku kasih. Ini yang kami percaya. Tiada janji seperti yang ada di hadapan Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Kabar buruk bisa datang kapan saja, tapi yang terpenting adalah bagaimana respon kita. Karena kalau respon kita benar, kita pasti lihat kemenangan. Pastikan kita cari Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan sumber kemenangan yang terbaik. Yang kedua, pastikan kita hanya berharap dan mengandalkan Tuhan saja. Yang ketiga, yakin akan kuasa Tuhan, karena Dia sanggup lakukan segala perkara yang ajaib. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan yang terakhir, seperti apapun iblis coba mengumandangkan kabar buruk itu dalam hati dan pikiran kita, pastikan semakin keras kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Pastikan semakin keras kita mengumandangkan pujian, penyembahan kita sama Tuhan. Karena apa yang sementara kita perkatakan adalah perkataan iman, perkataan firman, akan membawa setiap kita pada kemenangan. Sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan. Apapun kabar buruk tentang pekerjaanmu, bisnismu, karirmu, kesehatanmu, rumah tanggamu, keluargamu, pandang Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Janji. Mari sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjaya. Amin. Mengenali aku bersembahkan. Sungguh lagi pemenang-pemenang Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup mengenali imanku bersembahkan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima Tuhan. Ku terima sekarang. Ku terima. Kami percaya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Selamat hari Minggu saudara, ada Shalom jemaat Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Senang boleh kembali melayani setiap jemaat Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, saya bacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita diajar melalui sakramen perjamuan kudus, yang kita makan adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus, katakan amin. Yang kita makan adalah, yang kita minum adalah benar-benar darah Tuhan Yesus, katakan amin. Mari kita imani, kita percaya kesakitan saudara, kesesakan saudara Tuhan telah selesaikan di atas kayu salib. Saudara enggak lagi hidup dalam kutuk, saudara enggak lagi hidup dalam beban berat, sebab Tuhan telah ganti saudara karena mengasihi saudara, karena cintanya besar buat saudara. Dan di malam hari ini kita mau berdoa, kita mau minta pengampunan, kita mau minta keselamatan, kita mau minta jawaban doa sama Tuhan, karena Tuhan telah selesaikan bagi saudara. Mari miliki iman, mujizat terjadi pada hari ini. Mari miliki iman, yang sakit terima kesembuhan, terima pemulihan, terima berkat daripada Tuhan Yesus. Kita mau satukan hati kita terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat cinta, kasih, dan berkat Tuhan bagi kami. Pada hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk kembali datang beribadah. Kami telah memuji, kami telah menyembah, kami telah diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan. Tiba pada saat malam hari ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami, terima yang terbaik, sakramen perjamuan kudus. Kami punya iman, kami percaya mujizat terjadi hari ini. Kami punya iman, kami percaya kami yang sakit kami disembuhkan. Kami terima pemulihan, kami terima pengampunan yang daripada Tuhan. Kuduskan, sucikan, layakan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saudara kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa, dan rohku sempurna, sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini kami tidak terkapar di meja operasi, kami tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak terkapar di ruang ICU, kami tidak lumpuh, kami tidak pikun, kami tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak sakit ginjal, tidak cuci darah, aku tolak sakit jantung, aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Dimanapun kami melangkah, kami dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kembali bersama-sama dengan iman saudara kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari kembali dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji bertobat, tolak dosa,
tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak curi. Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami. Aku tolak fitnah atas keluarga kami. Aku tolak fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami punya iman. Kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai, cerdas, masa depannya indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus, darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat. Aku tolak kanker tulang, aku tolak syaraf kejepit, urapi, leverku sempurna sehat. Aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing dengan iman sama Tuhan. Nyatakan dengan hati saudara di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar doa saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan siap memberi mujizatnya bagi saudara. Mari pegang janjinya, hidup dalam kebenaran. Terima yang terbaik daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman. Yang keempat, Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, dengan roti mana bangsa Israel selama 40 tahun makan, tidur, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus kami pun diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baju baru, artinya kami mulia. Suatu hari nanti kami dengan perjamuan kudus akan terbang kawan awan bersama dengan keluarga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku diangkat naik, tidak turun, jadi kepala, tidak jadi ekor, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Pekerjaanku, usahaku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku diberkati Tuhan puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah kehidupan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, mari setiap kita yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari kita sama-sama berdoa. Kita percaya kita pasti menerima kuasa dari Tuhan. Ada sesuatu yang ajaib, mujizat Tuhan masih ada bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Arahkan hatimu sama Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu, mengucap syukurlah, sebab Tuhan terlebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesusku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam
setiap kami di dalamku selama-lamanya. Saudara yang bawa minyak urapan, saudara boleh angkat minyak urapan tinggi-tinggi, kita berdoa bagi minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang Gereja Tiberias. Tertulis di langit untuk membagikan kuasa minyak urapan. Kami percaya setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh jahat. Minyak urapan punya kuasa menghancurkan segala kutuk-kutuk. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu. Kami berdoa setiap botol, setiap tetes dari minyak urapan ini mengandung janji Allah. Artinya diolesi kepada yang sakit terima kesembuhan. Diolesi kepada pintu-pintu rumah, Tuhan jaga lindungi sertai. Diolesi kepada anak-anak muda menjadi generasi juara, the best, the biggest di bidangnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa, hamba menyerahkan dengan segenap hati mereka setiap lembar pokok doa yang telah ditulis oleh umat-Mu. Mereka yang telah menulis dengan hati mereka. Mereka yang menulis sebab mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mereka menulis lembar pokok doa sebab mereka tahu satu-satunya jawaban dalam hidup mereka hanya mereka temukan di dalam Tuhan. Hamba angkat setiap permohonan doa yang telah ditulis oleh umat-Mu. Mereka membutuhkan Engkau Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan menolong kami tepat pada waktunya dengan cara yang paling indah buat setiap kami. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang indah. Tuhan akan angkat kami, Tuhan akan pulihkan kami, Tuhan akan sembuhkan kami. Hamba berdoa siapapun jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, setiap pribadi lepas pribadi, setiap keluarga demi keluarga, semakin hari ibadah demi ibadah kami jalani, iman kami semakin benar di hadapan Tuhan. Biar melalui ibadah demi ibadah, semakin hari kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa pasangan suami istri saling jaga kehormatan rumah tangga. Kami berdoa pasangan suami istri hidup benar di hadapan Tuhan, jaga kasih mula-mula. Setiap anak-anak muda diberkati, jaga pergaulan mereka, jaga pertobatan di masa muda mereka, agar mereka melihat masa depan yang gilang gemilang di tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak kecil. Kami berdoa tolak sakit, tolak penyakit. Mereka diberkati Tuhan dalam masa tumbuh kembang mereka sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan setiap yang telah melayani ambil bagian tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami ucapkan berkat bagi penanggung jawab koordinator tempat ini, Bapak David Raharja, bersama dengan ibu, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak diberkati Tuhan. Bahkan bersama dengan seluruh tim yang telah ambil bagian dalam pelayanan sepanjang hari. Setiap rekan-rekan asyir, para guru-guru sekolah minggu, teman-teman choir, tim production, tim event, tim multimedia, tim sound, bahkan tim worship yang telah melayani. Kami percaya jerih payah kami di depan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Upah kami sama di mata Tuhan. Kami berdoa, kami yang melayani, kami jaga hati kami benar, agar pelayanan kami jadi berkat mempermuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa bersepakat bersatu hati menyerahkan Gereja Tiberias Indonesia ke dalam turut campur tangan-Mu. Berkati gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, hidup berbahagia bersama dengan anak cucu menantu dalam berkat perlindungan Tuhan. Memimpin kami bukan hanya berkumpul di bumi, namun suatu hari nanti kami pesta dalam kerajaan sorga. Diberkati para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama dengan keluarga, Kargo Pariaji bersama dengan keluarga, Borgos Youth Ministry juga diberkati. Kami menjangkau jiwa-jiwa muda untuk hidup benar, hidup excellent di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan perjalanan pulang kami, kemanapun arah tujuan, kemanapun kami melangkah, Tuhan jaga lindungi sertai. Kami berdoa, kami yang pulang dari tempat ini, kami tolak celaka, kami tolak mara bahaya, kami tolak maut, kami pulang bawa jawaban doa, kami pulang bawa damai sejahtera, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami rindu ya Tuhan, sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat dari kerajaan sorga. Mari sama-sama arahkan hatimu di hadapan Tuhan, angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat,
kasih rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali Maranatha, keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga, yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Bersama-sama dengan bangga kita katakan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.